dikenakan jadi usang. Ya contoh ibu melihat gamis lah lagi pulang datang ke swalayan, ih gamis teh lucu. Kadang-kadang ke bawah sholat ya bu ya, kepikiran Allahu Akbar, ya Allah gamis teh lucu, ih Allahu Akbar, kebeli gak ya? Sami Allah liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang jajan, Allahu Akbar. Temen juga ada yang mau bayar utang, Allahu Akbar. Mana lagi diskon, Allahu Akbar. Tapi diskonnya terakhir hari ini tahu, Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade ini berangkat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Masa beda saya wiridnya. Khusyuk gak bu sholatnya? Makanya biar khusyuk kita beli dulu kok, jadi gak kepikiran bisaan kan ya. Gitu. Sholatnya untuk gamis jadinya ya. Kadang dibeli juga buat apa? Buat apa sih mah gamis sudah banyak? Ih papa siapa tahu ada kondangan. Taunya sampai 5 tahun ke depan gak ada yang kondang. Tahu-tahu 5 tahun ke depan ngelihat di lemari, ya Allah ini baju yang dulu aku sayang belum pernah dipakai karena nggak ada yang ngondang. Dicobain lagi, udah nggak muat kan, ibu udah bahagia. Waktu beli, adiknya masih SMP kelas 2, sekarang udah kelas 3 SMA. Ya udah nih deh buat kamu. Serius kan? Dari dulu aku pengen tapi nggak berani bilang. Dipakai sama adiknya sampai usang. Berarti rezeki kakaknya atau rezeki adiknya? Kita ngaku-ngaku kan lemari saya, baju saya, nggak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Punya saya kan? Enggak. Sebelum dipakai sampai usang bukan milik kita. Ya. Terakhir yang ketiga, yang diinfakkan di jalan. Ada pengusaha sukses, kebiasaannya aneh. Tiap hari cuma disisain buat modal dagang besok, sisanya sedekah. Jadi teman-temannya suka nanya, Bapak nggak sayang sama hartanya? Invest dong kayak kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana Pak caranya bawa mati harta? Saya transfer duluan ke rekening akhirat. Sedekah. Karena setiap kali Bapak Ibu sedekah, pilihannya cuma 2. 1, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, lihat Al-Baqarah 261. 2, standarnya diganti setelah mati, jadi alam setelah kematian. Gak kemana-mana kan, duitnya tetap milik kalian. Ya, udah 3 doang itu rezeki. Ya, meskipun kata orang kayak begini, rezeki kebutuhan manusia ada 3, sandang, pangan, papan. Ternyata ada kebutuhan yang keempat, tahu gak bu? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Validasi. Masa iya sih kok? Apa buktinya? Buktinya ada orang yang kakinya cuma 2, tapi sendalnya ada 100 pasang. Mungkin dia cita-cita pengen jadi kaki 1000. Bukan gak boleh beli. Kalau bapak jelas-jelas pengen ke kebun, gak mungkin dong pakai sendal jepit. Pasti harus beli yang tebal dan wajar kalau lebih mahal, tapi sesuai keperluan. Kadang kita kan beli gak sesuai keperluan. Contoh, jam tangan. Pak, Bu, Bapak percaya ada jam tangan harganya 5 miliar? Ada, beneran itu di Jakarta. Ada yang beli lagi. Cuman Bu ya, enggak gini. Fungsinya jam tangan apa? Untuk melihat waktu ya. Berarti yang beli di pasar yang puluhan ribu, yang 35.000, bisa gak ngelihat waktu? Bisa. Ada, tapi yang beli 5 miliar. Kalau mobil saya ngerti Pak, mobil 5 miliar sama mobil second 100 juta larinya kencengan yang 5 miliar, itu betul. Cuma jam tangan 5 miliar sama 35.000, yang kecepatannya beda. Pak, jam tangan Bapak 5 miliar, apa tuh kelebihannya? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok, berarti rusak Pak. Ngapain tetap dipakai? Dulu nggak pakai jam tangan, atau dulu ibu-ibu nggak pakai gelang, duduknya gini santun. Semenjak pakai gelang jadi gini lain. Nggak suka salaman dulu mah Pak, semenjak pakai gelang. Validasi.
Lucu ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya Bu ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Gak usah kesindir gitu ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Enggak. Bu, saya boleh tanya nggak? Kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Apa? Wah, kurang gaya. Angle, kadang biasa masalah angle. Tahu angle? Sudut. Sok ya, ini cek bohong atau enggak. Kalau benar masalahnya sok coba cek. Ibu foto 10 orang. Yang 9 cantik, ibu merem sendiri, diulang nggak? Egois, bukan angle berarti. Ya udah sok diulang. Saya mah kasihan sama yang moto Pak. Permintaannya apa coba? Nggak masuk akal. Mas, tolong fotonya jangan gendut ya. Gimana Bu? Caranya gimana? Kan yang makan banyak ibu, masa sering diomeli? Dicikin jadi orang teh. Diulang untuk foto. Kamera sama, teman sama, tempat sama, 10 orang. Sekarang yang 9 merem. Ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Jadi yang penting tuh raine dewe. Mukanya sendiri. Masya Allah ya. Ibu jalan-jalan suka foto-foto? Suka, nggak apa-apa orang handphone sendiri ya. Begitu dicek semalaman, seharian jalan-jalan, malamnya dicek sambil nunggu tidur, foto ternyata ada 873. Itu kayak berhenti karena memori habis ya. Pertanyaannya, dari 800 foto yang diposting di Instagram berapa? 1. Itu buat apa nahan nyengir 800 kali, itu buat apa? Biar besok bisa foto-foto harus dihapus gak fotonya? Hapus. Yang dihapus yang mana? Yang ibu ne cantik apa ibu ne elek? Pas ibu ne elek, itu temen ibu lagi ayu-ayunya Bu. Cantik-cantik. Karena besoknya suka berantem Pak. Jeng, mana foto yang kemarin? Ya, udah saya hapus. Ya, ibu mau mana saya bajunya nyewa? Masa kudu nyewa lagi? Kelut berantem. Lucu ya ibu-ibu ya. Ya inilah ras terkuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, truk yang salah bukan dia. Tapi Allah sayang sama ibu-ibu ya. Jujur Bu, berapa kali ibu kalau lagi mudik, sen kiri belok kanan, lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Yang celaka bapak-bapak di belakang ngeliatin, mau kemana sih Bu? Sekalinya sennya bener ketutupan kerudung kan? Seenggaknya akhirnya hijabnya syar'i juga ya. Tapi perhatikan ya, kalau ayahnya yang udah soleh, belum tentu anaknya soleh. Nabi Nuh anaknya kena air bah. Ya. Tapi kalau sudah ibunya yang soleh, sok perhatikan soleha. Istrinya Imron namanya Hana, soleha. Anaknya Maryam, soleha. Maryam soleha, anaknya Maryam siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi gak cuma soleh. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya ada Fatimah yang paling terkenal. Fatimah radhiyallahu anha putri Nabi soleha, anak-anaknya masa coba tuh. Kalau sudah ibunya yang soleha, bismillah jadi anak-anaknya. Maka ya alhamdulillah ibu-ibu pada demennya ke pengajian ya. Kalau ibu-ibu segini soleha semua, nanti anak-anaknya wah Indonesia jadi baik berkat kalian ya. Dan laki-laki sama perempuan, kuatan perempuan, potensi rasa paling sakit laki-laki itu cuma patah tulang. Tangan bapak begini, tahu-tahu diinjak orang, bletak, sakit. Perempuan ada yang lebih sakit daripada patah tulang, yaitu melahirkan. Bu, kok patah hati sih? Kenapa? Kan secara fisik ya.
Ada dokter pernah bilang kayak begini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Betul nggak, Bu? Saya pernah ngeliat ibu-ibu pas ngelahirin, aduh, oh amin-amin nggak mau lagi. Sekarang anaknya 4. Doyan berarti. Ya. Laki-laki suruh ngelahirin belum tentu kuat. Wanita, masya Allah kuat. Ya. Makanya Allah titipin rahim di wanita. Saking kuatnya, makanya saya perhatikan semua film azab pemeran utamanya kebanyakan wanita memang. Udah naik jatuh lagi. Tapi gitulah ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Yuk, takwa sama Allah. Dengan gak takwa sama Allah, berani ngambil yang gak halal, berani zolim. Percayalah, dalam urusan kerja hanya butuh sekali ketahuan bohong untuk hancurin karir seumur hidup. Kalaupun akhirnya dikasih kesempatan lagi, belum tentu langsung dipercaya lagi. Bohong sekali. Kita sendiri kalau punya karyawan harus buka cabang, pasti milihnya yang jujur. Padahal jadi bos juga belum. Bismillah ya. Akhirnya berani ngambil yang haram, yang haram Allah nggak suka, berani nyuri, berani bohong, karir hancur, nganggur, jatuh kepada kemiskinan, jatuh kelaparan tidak dampingin iman, nyolong. Awalnya udah digayakin sama Allah. Ini bismillah, ketika udah bismillah, yakin sama Allah, nggak mau ngambil kalau bukan haknya. Dia jujur, orang jujur, tekun, gak mungkin ujung-ujungnya gak sukses, gak mungkin. Apalagi ditambah dia selalu ngelakuin lebih daripada yang diwajibkan. Ini contoh ya. Ada orang yang bukan dari keluarga konglomerat, cuma lulusan SMP, tapi benar-benar jujur dan pengen sukses. Kerjaan dia, karir pertamanya orang ini adalah tukang nyuci piring di warung nasi Padang. Gak digaji, cuman dikasih, kamu saya kasih makan sehari 2-3 kali, tapi tolong cuci minimal sehari 100 piring. Nyuci dia. Nyuci. Setiap kali selesai 100 piring, apalagi yang bisa dia bantu, dia cuci lagi. Meja kotor, dia bersihin. Temennya satu lagi, setelah selesai 100 piring, dimintai tolong apapun, jawabnya gak mau. Kan kewajiban saya cuma 100 piring, bukan urusan saya. Suatu ketika, si bos warung nasi Padang ini harus buka cabang. Daripada ngajarin orang baru lagi, ini tukang cuci piring berdua udah ngikutin bertahun-tahun. Maka kira-kira yang mana yang dipilih jadi megang restoran yang baru? Yang selalu ngelakuin lebih atau yang kerjanya secukupnya? Mungkin lebih. Dan di hari ini, si pemuda yang nyuci selalu lebih dari 100 piring itu udah punya 8 restoran Padang sendiri. Bismillah. Jujur iya, tekun, nggak berani ngambil yang bukan haknya, berarti tidak kalau nggak berani maksiat kan nggak ngundang musibah, maka nggak mungkin nggak sukses. Ujung-ujungnya pasti Allah tolong. Nggak dapat di dunia ini juga pasti dapat di akhirat. Tapi sekalinya kita zolim, bilang bukan haknya, itu gelincir. Alhamdulillah kita itu hamba Allah ya, bukan hamba dunia. Hamba dunia cirinya ada 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang udah terjadi. 3, GTA, galau tiada akhir. Kenapa harus disingkat ya? Maka contoh, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ya, stres, kejadian belum, stres udah. Padahal kata psikolog, dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian cuma 15%. Rugi nggak? Udah nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, stres, nyampe tipes, ternyata kejadian juga nggak. Rugi nggak? Rugi. Udah, tenang, kita punya Allah, ada yang jamin. Saya boleh tanya nggak? Punten ya,
adakah di sini janda yang ditinggal mati sama suaminya? Ada? Ya punten kalau ada juga bukan saya pengen nafkahin, bukan ya, cuma pengen nanya ya. Ada tidak? Berapa tahun ditinggalnya? Rekornya, kalau pernah nemu yang udah 30 tahun ditinggal. Terus saya tanya, ibu, saya boleh tanya? Boleh. Ibu 30 tahun terakhir ini hidup? Hidup, orang saya napak. Oh iya. Terus ibu kapan terakhir kali makan? 30 tahun yang lalu waktu masih ada suami? Enggak, tadi pagi juga makan. 30 tahun terakhir ibu makan setiap hari. Iya, ini gemuk. Anak? Ada. Sekolah? Udah pada lulus sekarang. Lemari ibunya? Ada. Ada bajunya? Ada. Satu? Enggak, banyak. Oh, berarti bener rezekinya nggak cuma dari suami, tapi dari pencipta suami. Kalau rezeki dari suami, mudah-mudahan ibu ditinggal 30 tahun. Terus kita masih takut. Janin di dalam perut ibunya belum bisa kerja, belum bisa sholat. Ibunya makan apapun, jengkol, petai, keredok, segala macam. Tumbuh akhirnya si janin diaturin nutrisinya sama Allah. Pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu bisa kerja, bisa sholat, bisa minta sama Allah, segitu ragunya sama Allah, takutnya masalah rezeki. Kita bukan hamba gini ya. Yang kedua, menyesali yang udah terjadi. Ini pernah ngeliat ibu-ibu, kok lihat gerak bapak yang itu keren ya. Emang kenapa bu? Iya, andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia, gagal move on. Tapi dia suami yang baik kok. Ya dia jadi suami yang baik karena nikahnya nggak sama ibu. Coba jadi sama ibu, mungkin nggak baik dia. Bismillah ya. Nah, tenang, dulu kan mintanya yang terbaik, dia nggak jadi sama ibu. Bismillah ya. Ini sampai ada kisah nyata, Pak. Ibu-ibu naik ojek online, begitu nyampe langsung, nih ya bintang 1. Itu kalau ojeknya nanya, ibu saya salah apa? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm 2 loh bu ya. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Saya salah apa bu? Kenapa bintang 1? Si ibu buka helm. Dulu kamu nolak cinta saya, tahu nggak? Mantan dewai. Move on atuh. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya dulu bu. Coba sekarang ibu pakai lagi seragam SMA-nya pengajian kayak begini. Ya tambah lucu masih. Nah, bismillah ya. Nanti yang ketiga jadi GTA, galau tiada akhir. Dan karena selalu capek, mikirin masa depan takut, mikirin masa depan nyesel. Jadi yang lain bisa produktif, dia mama desu. Andai aja kok, aduh gimana nanti dolar naik, Allah keluar negeri juga enggak bu, mikirin dolar. Udah tenang bismillah ya, dijamin. Sudah dikasih kode, waktunya pas, habis. Di sini kita ngapain dulu? Oh iya, mau ada penyampaian program dulu. Bismillah, mudah-mudahan jadi ladang amal dan pahala jariah buat kita semua. Sebelum nanti kita tanya jawab ya. Atau nanti silakan ya, mau tanya jawab atau foto-foto. Gue jawab bu, mau tanya jawab atau foto-foto? Ya udah nggak usah ada tanya jawab ya. Saya tahu isi hati ibu ya. Misalkan ternyata kok nggak kecatat, komplain dong. Ya Allah, kau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid. Kenapa nggak dicatat di buku ini? Tidak mungkin ada jawabannya malah begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya bos. Ya, masjidnya belum jadi, duit masih di kantong, hati udah niat, udah jadi pahala itu juga. Apalagi kalau sampai dilakuin, ada pahala tindakan. Maka bismillah. Silakan mau berapapun kok yang terbaik ya terserah ya. Karena yang paling penting yang ikhlas. Kok 10.000 kok, tapi di kantong cuma ada 15.000. Kamu yang ungu, aku yang kuning. Bisa jadi lebih besar pahalanya daripada yang 1 miliar, tapi di rekeningnya ada 12 T. Itu juga gara-gara ada kamera, nggak enak kalau nggak nyumbang. Jadi yang paling penting lillahi ta'ala. Silah. Barakallahu fikum, dan mudah-mudahan nanti bisa dikumpulin
pas masjidnya udah jadi kita kumpul di sana, atau kalau enggak pun bismillah, mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan di surga ya Allah berkat amal soleh bersama-sama ini ya. Amin ya rabbal alamin. Makasih.